Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gama Briliana Riksa, dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi beserta konsep-konsepnya. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Jadi, apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah proses yang didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberg-Haas, proses tidak hanya sekadar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, yaitu parameter fungsi atau metode, return, address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global lainnya. Tannenbaum juga berpendapat bahwa proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup sebuah counter, register, dan variabel di dalamnya. Sistem operasi juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem pengguna, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan suatu proses untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Oke, selanjutnya kita ke konsep sistem operasi. Nah, konsep sistem operasi ini terdiri dari yang pertama, yaitu status proses. Sebuah proses dapat memiliki 3 status utama, yaitu running, waiting, dan ready. Terdapat 2 status tambahan, yaitu saat pembentukan atau new dan terminasi atau terminated. Nah, konsep sistem operasi yang selanjutnya yaitu proses control block. Nah, proses control block merupakan proses yang digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut sebuah control block. Nah, PCB ini berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang lebih spesifik, termasuk hal-hal seperti status proses, program counter, CPU register, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, dan informasi status MK. Nah, konsep sistem operasi kita yang berikutnya adalah pembentukan proses. Nah, pembentukan proses adalah saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Jadi, proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Nah, ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat MK lainnya. Kemudian sumber daya ini juga dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya. Kemudian konsep sistem operasi yang berikutnya yaitu terminasi proses. Nah, terminasi proses merupakan suatu proses determinasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya, proses induk yang melakukan hal ini pada saat terminasi. Sumber daya yang digunakan oleh proses akan dialokasikan kembali oleh sistem operasi agar dapat dimanfaatkan oleh proses lain. Kemudian suatu proses yang diterminasi karena selesai melakukan tugasnya. Biasanya proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut untuk agar turunan mampu melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Kemudian task atau perintah yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Kemudian proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi semua proses turunan akan berakhir pula. Nah, jadi itu alasannya. Konsep sistem operasi selanjutnya yaitu proses Linux. Sebuah proses adalah konteks dasar di mana semua permintaan user dilayani sistem operasi agar menjadi kompatibel dengan sistem Unix lainnya. Linux harus menggunakan model proses yang sama dengan sistem Unix lainnya. Prinsip dasar dari manajemen proses Unix adalah memisahkan 2 proses untuk membentuk proses dan menjalankan program baru. Proses baru dibuat dengan fungsi fork.
sedangkan program baru dijalankan setelah memanggil fungsi exec. Model seperti ini memiliki kelebihan, yaitu kesederhanaan dibanding harus menetapkan setiap detail dari lingkungan program baru dalam sistem call yang menjalankan program tersebut. Program baru dengan mudah berjalan dalam lingkungannya sendiri. Jika proses induk mengharapkan untuk memodifikasi lingkungan di mana program baru berjalan, dia bisa melakukan fork dan tetap menjalankan program asli dalam proses anak. Membuat beberapa sistem call membutuhkan modifikasi proses anak sebelum akhirnya mengeksekusi program baru. Oke, sekian dulu dari saya. Itulah tadi ringkasan singkat mengenai sistem operasi dan konsep-konsepnya. Jika kalian menyukai video saya, silakan like, komen, dan subscribe. Saya Andi Gama Belnarifsa, pamit undur diri. Feeling good, like I should. When in dark, walk